Masuknya Islam di Indonesia. Beberapa sejarawan menyebut Islam pertama kali memasuki wilayah di Indonesia pada abad ke-7. Bukti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi, di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur, yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Hal ini juga didukung oleh keterangan para pedagang Muslim Arab dan Persia, yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sangat mungkin bahwa melalui kontak bisnis, terjadi pula kontak budaya dan agama antara masyarakat lokal dengan pedagang Muslim. Pada abad inilah keturunan Nabi yang sebenarnya dan sahabat menyebarkan agama Islam di Indonesia, bukan dari Yaman pada abad ke-19 dari Antek-Antek Belanda. Di sini saya akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, latar belakang Habib dari Yaman Hadramaut, asal kata nama kota Hadramaut, dan penjelasan nasab keturunan dari Nabi Nuh, Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad ada hubungannya. Dan juga dengan dokumen sezaman secara eksternal dari berbagai dokumen sezaman tentang nasabnya Ba'alawi, apakah diakui di pihak lain dalam dokumen sezaman. Latar belakang Habib dari Yaman Hadramaut. Menurut sejarah Habib dari Yaman yang datang ke Indonesia pada abad ke-19 Masehi dipimpin oleh Belanda yang bernama Snokhok Ranye, dengan tujuan untuk menguasai rakyat Indonesia dengan doktrin karomah dan kewali-walian. Jika rakyat Indonesia berani melawan Belanda yang membawa Habib dari Yaman, maka sama saja melanggar aturan dalam ajaran Islam dan mereka membuat fatwa baru bahwa jika ada rakyat Indonesia yang berani melawan Belanda maka akan kualat karena Habib kami penuh karomah. Asal nama kota Hadramaut. Berdasarkan peta abad kedua Masehi, Hadramaut adalah nama daerah di Yaman sekarang yang asal katanya berasal dari Hazar Mawet, sebuah nama kota kuno. Hazar Mawet sebenarnya adalah nama seorang keturunan Yoktan yang berpengaruh pada masa itu, sehingga namanya diabadikan sebagai nama daerah dan kota. Siapakah Yoktan itu sebenarnya? Kita akan membahas dari dua sisi agama, karena dalam dua sisi agama ini identik dan terverifikasi satu sama lain, yaitu dari agama Kristen dan agama Islam. Dalam tradisi Alkitabiah, Yoktan adalah salah satu keturunan Sem, putra Nuh. Dia disebutkan dalam kitab Kejadian, khususnya dalam silsilah keturunan Sem dalam kitab Kejadian pasal 10, Yoktan adalah leluhur dari beberapa bangsa dan kelompok etnis. Dikatakan bahwa Yoktan memiliki 13 anak laki-laki. Beberapa dari keturunan ini diyakini menjadi leluhur dari berbagai kelompok etnis di wilayah Timur Tengah. Dalam Islam, Yoktan juga dipahami sebagai keturunan Nuh tetapi bukan semangat kelompok tertentu seperti dalam tradisi Yahudi atau Kristen. Karena itu, karakter Yoktan dalam Alkitab tidak secara langsung diperlakukan atau dikenali dalam tradisi Islam. Tetapi ada hubungannya dengan silsilah ke Nabi Ibrahim dan Ismail tapi dengan jalur yang berbeda. Penjelasan nasab keturunan Nabi Nuh, Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad. Dalam nasab silsilah kuno zaman dulu masih tercatat keturunan dari Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad, yaitu Nabi Nuh mempunyai anak yang bernama Sem, terus menurunkan lagi keturunan yang bernama Eber. Eber mempunyai dua anak yaitu Pilek dan Yoktan. Di titik ini kalian perlu melihat secara jelas Pilek dan Yoktan adalah saudara. Ini ada kaitannya nanti dengan keturunan Yaman dari Hadramaut. Kembali ke topik awal, Pilek dan Yoktan bersaudara. Pilek menurunkan anak bernama Rehu, Seruk, dan Terah. Terah mempunyai anak bernama Abraham, Ibrahim. Terah di dalam Islam ialah Azar ayahnya Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail, kemudian Ismail mempunyai keturunan sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan Yoktan saudaranya Pilek menurunkan keturunan yang bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet inilah yang sekarang dinamakan Hadramaut. Sudah terlihat jelas bahwa Hazar Mawet atau Hadramaut berbeda jalur dari Ibrahim yang nenek moyangnya adalah Pilek. Sedangkan Hazar Mawet nenek moyangnya adalah Yoktan. Dan Hazar Mawet inilah yang sekarang Hadramaut yang diduduki oleh orang-orang Yaman sekarang. Dan mereka mengakui bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad, padahal mereka sudah berbeda jalur. Karena mereka keturunan Yoktan bukan keturunan Pilek yang menurunkan jalur keturunan ke Nabi Ibrahim, Ismail, sampai ke Nabi Muhammad. Tetapi mereka satu keturunan dengan Nabi Nuh,
Sama dengan Nabi Muhammad satu keturunan dengan Nabi Nuh, tetapi anak cucu buyut Hadramaut bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Dari sini sudah jelas. Dokumen sezaman secara eksternal dari berbagai dokumen tentang nasab Ba'alawi apakah diakui di pihak lain dalam dokumen sezaman? Menurut kitab sejarah dan dokumen sezaman pada abad ke-5 hingga ke-9 tidak ditemukan manuskrip yang menyatakan Ahmad bin Isa memiliki seorang anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kitab pada abad ke-5 hingga ke-9 tidak menyebut anak Ahmad secara menyeluruh dan tidak ada data yang terverifikasi bahwa Ubaidillah adalah tersambung nasabnya ke Nabi Muhammad. Lantas mengapa nasab Ba'alawi banyak yang mengakui sampai sekarang? Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena banyak yang malas berpikir dan sudah cinta. Maka para budak akan tetap menjadi budak, bagaimanapun fakta yang sebenarnya. Sebenarnya jika hal ini terus dibiarkan maka akan merusak Indonesia, dan merekalah yang akan berkuasa mengambil alih negara kita Indonesia tercinta, dengan membuat fatwa bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Jika masih banyak yang tidak sadar maka mereka akan mengambil alih pemerintah Indonesia. Ayolah sadar wahai bangsa pribumi.